Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Well, please allow me to give my presentation in Bahasa because most of the audience here is Indonesian. Yang saya hormati tentunya terima kasih atas undangannya kepada Bapak Lim Chu Chong, Presiden Director of Bank DBS Indonesia, dan juga kepada Bapak Wahyu Daniel, pimpinan redaksi CNBC Indonesia, dan juga yang terhormat sahabat saya Pak Burhanuddin Muhtadi, Bapak Sumadi, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di sore hari yang berbahagia ini dalam acara DBS ASEAN Insight Conference 2025. Dalam kesempatan ini tentunya saya merasa sangat terhormat dan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit pemaparan dan juga insight baik dari segi investasi dan juga dari segi BPI dan Antara, karena saya I'm wearing two hats as a Minister of Investment and Downstream Industry, Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan di saat bersamaan saya juga adalah CEO dari Danantara, yang dimana adalah New Established Sovereign Wealth Fund of Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, memang kalau kita lihat, kalau bicara secara investasi akan memainkan peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia ini datangnya dari mana sih? Walaupun saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah sangat memahaminya. Pertama, kontribusi yang paling besar memang adalah dari domestic consumption atau konsumsi dalam negeri. Kurang lebih 53–54%. Dulu sempat 57 bahkan 58%. Yang kedua, ini adalah dari segi investasi. Itu kurang lebih 29, kalau sekarang 29,15%. Kemudian baru domestic, kemudian baru government spending 7–8%, kemudian net export 2% dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat, kontribusi investment is playing a very significant role for Indonesia. Dan oleh sebab itu target yang diberikan kepada kami pun, jadi kalau kita lihat, kalau saya kasih perbandingan sedikit, untuk investasi selama 10 tahun terakhir sampai 2024, itu investasi yang masuk ke Indonesia dalam maupun luar negeri itu kurang lebih 9.100 triliun. 9.100 triliun. Tapi dalam 5 tahun terakhir ini kami ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan kurang lebih 13.000 triliun lebih. 13.000 triliun lebih. Kenapa? Karena itu salah satu untuk kita bisa mencapai pertumbuhan 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tahun 2029. Memang pertumbuhan kita ini selama ini kurang lebih 5% ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Buat banyak negara, buat banyak pemerintahan di dunia, 5% is very good. Very good. Tetapi kita melihat bahwa kita mempunyai potensi untuk mencapai pertumbuhan 8%. Iya, banyak yang bilang apa kita bisa untuk mendapatkan pertumbuhan 8%. Saya kasih gambaran sedikit kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Total GDP kita ini kurang lebih 1,5 triliun US dollar. 1,5 triliun US dollar. Berarti 1% pertumbuhan, not because I'm trying to simplify, itu kurang lebih adalah 15 miliar dolar. 15 miliar dolar. Untuk mencapai 3%, jadi kita perlu ada investasi 45 miliar dolar untuk mencapai pertambahan 3%. Dari mana? Dari investasi. The question, angka itu achievable nggak? Saya sampaikan, actually that's achievable number. Karena kalau kita bicara total investasi FDI yang masuk ke ASEAN, saya bicara ASEAN nih ya, kurang lebih itu 230–240 miliar dolar.
Tapi yang ke Indonesia itu cuma sampai 11-12%. Sedangkan Indonesia, kita kontributor ekonomi terbesar di ASEAN, kurang lebih hampir 40%. Kita kontributor dari segi populasi juga kita 41%. Belum lagi dari yang lain-lainnya. Jadi potensi kita untuk meningkatkan investasi itu masih ada. Memang kalau dilihat angkanya 5 tahun ke depan peningkatannya sangat-sangat tajam. Tetapi kalau kita lihat, kita melihat potensinya, dan kalau kita come up with a good policy, a good regulation, I think we can achieve that number. Itu dulu saya mau kasih backgroundnya. Nah, kemudian nextnya Danantara. Kelahiran Danantara yang dimana diumumkan langsung oleh Bapak Presiden pada akhir bulan Februari atau kurang lebih tanggal 24 Februari, itu adalah suatu yang sangat historis dan sangat-sangat tepat keputusannya. Kenapa? Karena kehadiran Danantara ini lahir pada saat kalau kita lihat tensi dari geopolitik maupun geoekonomi di dunia juga semakin meningkat. Dan itu menyebabkan kita harus lebih bergantung kepada diri kita sendiri, kepada kemampuan kita sendiri, bagaimana kita bisa menjaga pertumbuhan, kita bisa meningkatkan pertumbuhan, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempunyai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan antara ini saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah banyak mengetahuinya juga, baik di media dan yang lain-lain. Tapi kalau saya boleh kasih kabar sedikit, memang dengan ada Danantara ini tugasnya itu ada dua. Pertama adalah dia dengan ada Danantara kita mengkonsolidasikan semua aset BUMN ke dalam Danantara. Ini undang-undang nomor 1 dari BUMN. Jadi sejak 21 Maret seluruh BUMN sekarang sudah berada di bawah Danantara. Jumlah BUMN kita ada berapa sih? Angkanya to be precise itu ada 844 BUMN. 844 BUMN yang berada di bawah Danantara. Kalau dulu kepemilikannya BUMN itu adalah dimiliki oleh Menteri Keuangan, dimanage oleh Kementerian BUMN. Sekarang kepemilikannya dimiliki oleh Danantara dan dimanage oleh Danantara. Jadi kepemilikannya itu sudah ditransfer dari Kementerian BUMN ke dalam Danantara. Danantara yang punya siapa? 100% wholly owned by government. Danantara dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang kedua adalah bagaimana tentunya dengan semua BUMN ini berada di dalam Danantara, bagaimana kita bisa meng-create value, mengoptimalkan potensi yang ada dari BUMN-BUMN ini, ya. Dan itu ada di dalam kita membuat dua holding company, satu untuk holding operation yang dimana membawahi semua BUMN ini, dan yang satu lagi adalah untuk melakukan investasi atau holding investasi. Karena kenapa? Karena ini adalah perbedaan yang paling penting, karena semua dividen yang ada, yang dihasilkan oleh BUMN itu sekarang bisa kami pergunakan seluruhnya untuk investasi. Kita bisa pergunakan seluruhnya untuk investasi. Nah, contohnya dividen yang kita terima pada tahun ini kurang lebih akan mencapai kurang lebih 110 triliun, kurang lebih. Nah, dana itu sekarang bisa kita pergunakan untuk investasi, yang dimana dengan ada investasi yang kita lakukan itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan ini salah satu PR kita bersama nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak setiap tahunnya berapa, saya lompat sedikit, berapa bayi yang dilahirkan di Indonesia? Kurang lebih 2 juta lebih setiap tahun. Makanya saya sering bilang, kalau setiap 2 atau 3 tahun kita melahirkan satu Singapura. Karena Singapura penduduknya hampir 6 juta ya Pak ya. Jadi setiap 2-3 tahun we produce one Singapore. That's why creating a job, itu salah satu prioritas dari pemerintah. Dan itu diantaranya adalah dengan kehadiran Danantara ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu
investasi yang kita lakukan memang saat ini akan fokus di Indonesia, tapi secara undang-undang kita terbuka juga untuk berinvestasi di ASEAN ataupun di negara-negara lainnya, selama itu memberikan asas manfaat dan tentunya harus memberikan return yang baik kepada investasi yang ada, gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dengan ada Danantara ini, tentunya ekspektasinya harapannya juga tinggi, gitu. Tapi untuk kita melakukan investasi, kalau saya bilangnya itu that's a long term commitment. Tidak seperti kita melakukan trade atau perdagangan yang mana kita bisa in and out at any time. Jadi long term commitment, kita pun menerapkan prinsip-prinsip di Danantara bahwa yang kita lakukan ini, pertama kita harus punya good governance yang baik, good corporate governance yang baik, itu yang paling utama. Tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Kedua adalah transparansi. Ketiga ada akuntabilitas. Keempat adalah integritas. Itu adalah pokok-pokok dari Danantara yang ada, yang memang kita harus jalankan semaksimal mungkin. Nah, ini adalah sedikit gambarannya saja bagaimana kita justru dengan ada Danantara ini, kita sebagai agent of economic of growth bersama-sama dengan private sector untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Karena ekonomi Indonesia ini makin lama makin berkembang, dan justru kita membutuhkan dunia usaha, kita membutuhkan private sector untuk bersama-sama membangun perekonomian Indonesia. Dengan aset total yang digabung di dalam Danantara ini, memang total asetnya itu mencapai 900 miliar dolar atau kurang lebih 14.000 triliun lebih, 14.000 triliun lebih. Itu aset yang dicombine gitu ya. Ya, tapi sekarang buat kami bagaimana membuat kita meng-create value-nya, kita mengoptimas BUMN yang ada, karena sekarang kita bisa melakukannya dengan lebih baik, lebih cepat, dan juga melakukannya secara komprehensif. Dan tentunya ini adalah bukan hal yang mudah, tetapi kami meyakini dengan adanya prinsip-prinsip itu kita bisa meningkatkan value, kita bisa meningkatkan aset dari BUMN yang ada, dan tentunya bagaimana kita bisa melakukan investasi yang baik, yang benar, yang komprehensif, dan juga secara proper kami lakukan investasi kami itu ke depannya. Dan oleh sebab itu mungkin dalam kesempatan ini kami meyakini bahwa kembali lagi kehadiran Danantara ini hadir pada waktu yang tepat, karena kita memang harus lebih menguatkan kemampuan kita sendiri. Dan justru dengan ada Danantara ini, saya bicara dengan banyak potensial investor atau investor yang ada foreign direct investment, mereka justru menjadi lebih yakin, mereka menjadi lebih confidence dengan adanya Danantara ini. Kenapa? Karena sekarang kita bisa bilang sama mereka, you mau investasi di Indonesia, Danantara kita juga sama-sama taruh pendanaan, kita sama-sama taruh equity untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia. Ya tentunya mereka menjadi lebih yakin kalau pemerintahnya saja berani atau siap untuk berinvestasi bersama-sama dengan foreign direct investment, dan tentunya it gives them some comfort bahwa ini adalah proyek yang baik dan benar, dan tentunya ya baik secara perizinan, kemudian permit segala macam, itu harus kita bisa accelerate dengan baik dan benar gitu. Karena kita ketahui ya, kadang-kadang tantangannya adalah hal-hal seperti birokrasi yang tentunya kita harus keep reforming ourselves gitu. We have to keep reforming ourselves in terms of policy, in terms of regulation, karena in the same time kita juga we are competing with our neighboring countries juga, dengan negara tetangga juga, kita juga competing juga gitu. Nah, oleh sebab itu kita pun dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi kita juga keep reforming dari segi kebijakan, policy, dan juga hal-hal lain, sehingga kita bisa mengakselerasi dan mempercepat pertumbuhan dari perekonomian Indonesia ke depannya gitu. Jadi oleh sebab itu kami meyakini bahwa pertumbuhan kita ini is 8% is achievable by 2029, dan juga in the same time
investasi yang kita lakukan adalah investasi yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Karena potensi kita ini sangat besar. Salah satunya ingin saya sampaikan, Indonesia kita juga committed nih untuk ada net zero emisi by tahun 2060. Malah bahkan sekarang ingin kita mempercepat pada tahun 2050. Jadi investasi di clean energy, renewable energy itu juga salah satu prioritas yang ingin kita lakukan. Karena potensi dari renewable energy, selamat datang Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Sama kamu Pak. Nah kebetulan Pak Hasim ini adalah utusan khusus Presiden untuk perubahan iklim dan energi Pak. Nanti mungkin Bapak akan lebih tepat untuk menyampaikan mengenai investasi di renewable energy atau clean energy juga. Jadi kembali lagi saya ingin sampaikan bahwa potensi renewable energy di Indonesia itu juga sangat-sangat besar, kurang lebih hampir mencapai 3.700 gigawatt. Tapi sekarang install capacity-nya baru 14,4 gigawatt atau less than 1%. Dan potensi investasi kita di renewable energy memang paling besar saat ini adalah di solar. Kemudian ada di hydro, bioenergy, wind, geothermal. Ini sangat menarik juga geothermal karena Indonesia adalah salah satu reserve terbesar di dunia untuk geothermal, terutama di daerah Jawa dan juga Sumatera area. Dan tentunya kita akan terus mendorong untuk penggunaan renewable energy kembali lagi karena kita mempunyai committed to have a net zero emission by 2060 or even sooner with the support of the foreign party. Jadi definitely saya bilang Indonesia we are becoming more open country, we are open for business, but in the same time we are keep reforming ourselves in terms of policy, in terms of regulation, sehingga investasi yang masuk ke Indonesia ini benar-benar dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, dan tentunya akan membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.